Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Bagi para rekan, sahabat, kakak, dan adik semua, mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Media Pahlawan kali ini akan membahas salah seorang pahlawan negara kita yang bernama Andi Mappanyukki. Beliau adalah pejuang agung Bone. Ia adalah pemangku tahta kerajaan Bone dan tercatat sebagai Raja Bone ke-32, bergelar Sultan Ibrahim. Ia kemudian bernama lengkap Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim. Andi Mappanyukki dilahirkan pada tahun 1885. Ia adalah putra I Makulau Daeng Serang Karaeng Ta Lembang Parang Sultan Husain Tuilang Ribunduna yang bertahta sebagai Raja Goa ke-24. Ibunya adalah I Sela Wetenri Padang Arung Alita yang merupakan putri sulung La Parenrengi Paduka Sri Sultan Ahmad Arumpone Bone. Sejak berumur 20 tahun, jiwa nasionalis Andi Mappanyukki telah tumbuh. Ia langsung melihat dan mendapati kehormatan negerinya dilecehkan dan diinjak-injak Belanda. Darahnya mendidih mendapati kesewenang-wenangan dan kerakusan Belanda. Ketika pasukan Belanda bercokol di daerah Gunung Sari, ia pun segera menggalang kekuatan untuk mengusirnya. Bersama para pejuang lain, ia bahu-membahu mempertahankan pos pertahanan kerajaan Goa di daerah Gunung Sari. Ketika berusia 46 tahun, Dewan Adat mengusulkan agar ia diangkat menjadi Raja Bone ke-32. Diusulkan pula agar ia diberikan gelar Sultan Ibrahim. Usulan tersebut sepenuhnya disetujui. Maka bertahtalah kemudian Andi Mappanyukki sebagai Raja Bone ke-32. Pemerintah kolonial Belanda membiarkan pengangkatan itu. Namun setelah sikap permusuhan yang ditunjukkan Andi Mappanyukki terhadap Belanda tidak surut, malah kian menjadi-jadi usai menjadi Raja Bone, pemerintah kolonial pun mulai berulah. Andi Mappanyukki pun mereka turunkan dari tahta dan kemudian diasingkan. 3,5 tahun Andi Mappanyukki dan Permaisuri I Manene Karaeng Ta Balasari dan semua anak-anaknya berada di tempat pengasingan di Rantepao, Tanah Toraja. Namun, sikapnya terhadap pemerintah kolonial sama sekali tidak berubah. Ia tetap menunjukkan permusuhannya. Sikap permusuhan dan non-kooperatif itu menular pada keluarganya. Anak perempuannya, Andi Bau Tenri Padang Opudatu, yang lahir dari permaisurinya, di kemudian hari menjadi sosok yang gigih berjuang bersama suaminya Andi Jema Datuluwu. Anak lelakinya Andi Abdullah Bau Masepe yang terlahir dari salah satu istrinya yang bernama Bese Bulo, di kemudian hari menjadi pejuang tangguh yang sangat merepotkan pemerintah Belanda karena serangan-serangan gencarnya. Andi Mappanyukki menjadi saksi kematian putranya Andi Abdullah Bau Masepe di tangan pasukan Belanda pimpinan Kapten Westerling. Selaku orang tua, ia merasa sedih mendapati kematian anaknya itu. Namun, ia merasa sangat bangga karena putranya gugur sebagai kusuma bangsa demi menegakkan kedaulatan negeri tercintanya. Andi Mappanyukki wafat pada 18 April 1967 di Jongaya. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Makassar
bukan di pemakaman Raja-Raja Goa atau Bone. Untuk menghormati kepahlawanannya, pemakaman Raja Bone ke-32 itu diiringi upacara kenegaraan. Berselang 37 tahun kemudian, yakni 10 November 2004, pemerintah Republik Indonesia menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional. Adik-adik dan rekan-rekan semua, demikian cerita dari salah satu pahlawan negara kita yang bernama Andi Mappanyukki. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih.